Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran statistik atau tugas video. Perkenalkan, saya Monika Ayu Pratiwi, mahasiswi D3 Farmasi tingkat 1C dengan NIM PO 71390250187. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas one sample t-test. Nah, di video kali ini, saya akan melanjutkan ke uji statistik parametrik berikutnya, yaitu independent sample t-test, atau dalam bahasa Indonesia disebut uji T-independent. Video ini merupakan bagian dari tugas statistik saya. Jadi, ayo kita belajar bersama. Independent sample t-test adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak saling berhubungan, alias bersifat independen satu sama lain. Kata kuncinya adalah dua kelompok yang berbeda dan tidak terkait satu sama lain. Berbeda dengan Pirate t-test yang membandingkan satu kelompok yang sama sebelum dan sesudah perlakuan. Pada independent t-test, data berasal dari dua kelompok subjek yang betul-betul berbeda. Kapan kita pakai uji ini? Misalnya, membandingkan nilai ujian antara mahasiswi laki-laki dan perempuan, membandingkan efektivitas dua metode pengobatan yang berbeda pada dua kelompok pasien, atau seperti yang akan kita bahas hari ini, membandingkan kadar gula darah antara kelompok yang rutin olahraga dan yang tidak rutin. Intinya, dua kelompok, dua subjek berbeda, dan kita ingin tahu apakah rata-ratanya berbeda secara signifikan. Sebelum menggunakan independent sample t-test, pastikan 5 syarat ini terpenuhi. Syarat yang pertama, data harus berskala rasio interval, contohnya berat badan, tekanan darah, kadar gula darah, bukan kategori seperti jenis kelamin. Syarat yang kedua yaitu data berasal dari dua kelompok yang berbeda dan tidak saling berhubungan, satu orang tidak boleh masuk ke dua kelompok sekaligus. Yang ketiga yaitu data pada masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Ini bisa diuji dengan uji normalitas seperti Shapiro, Wilk atau Kolmogorov atau Smirnov. Syarat yang keempat, varians kedua kelompok harus homogen, yang akan kita uji menggunakan Levenes Test for Equality of Variance. Nanti kita akan bahas cara membacanya. Yang kelima yaitu sampel diambil secara acak atau random sampling. Jika semua syarat terpenuhi, kita boleh lanjut ke pengujian. Sekarang kita lihat simulasi data penelitian yang kita gunakan. Judul penelitiannya adalah perbedaan kadar gula darah puasa antara kelompok yang melakukan olahraga rutin dan tidak rutin. Skenarionya, peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan kadar gula darah puasa dalam satuan mg per dl antara dua kelompok. Kelompok A, 10 orang yang berolahraga minimal 3 kali seminggu, olahraga rutin, dan kelompok B, 10 orang yang berolahraga kurang dari 1 kali seminggu atau tidak rutin. Total responden 20 orang. Dari tabel data yang bisa kita lihat di layar, kadar gula darah kelompok A berkisar antara 79 hingga 92 mg per dl dengan rata-rata 86,00 mg per dl. Sedangkan kelompok B berkisar antara 98 hingga 118 mg per dl dengan rata-rata 108,50 mg per dl. Sudah terlihat perbedaannya cukup besar. Tapi, apakah perbedaan ini signifikan secara statistik? Nah, itulah yang akan kita buktikan dengan uji ini. Sebelum menjalankan uji, kita harus menyusun hipotesis terlebih dahulu. HO, hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kadar gula darah puasa kelompok yang berolahraga rutin dengan kelompok yang tidak berolahraga rutin. HA, hipotesis alternatif, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kadar gula darah puasa kelompok yang berolahraga rutin dengan kelompok yang tidak berolahraga rutin. Dalam bentuk statistik, HO kelompok A sama dengan kelompok B, HA kelompok A tidak sama dengan kelompok B. Tingkat kepercayaan yang kita gunakan adalah 95% dengan nilai alfa sama dengan 0,05. Tanda sama dengan tidak berarti kita menggunakan uji dua arah atau two-tiled test. Kita mencari perbedaan kedua sisi, bukan hanya satu arah.
Sekarang kita masuk ke bagian tutorial pengerjaan di SPSS. Ikuti langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama yaitu buka aplikasi IBM SPSS Statistik. Langkah yang kedua yaitu di variabel view, buat dua variabel. Variabel pertama, gula darah dengan label kadar gula darah puasa dan measure sama dengan skala. Variabel kedua, kelompok dengan measure sama dengan normal. Klik kolom values dan atur. Value 1 sama dengan olahraga rutin, value 2 sama dengan tidak rutin. Langkah yang ketiga yaitu pindah ke data view, masukkan 20 nilai kadar gula darah di kolom gula darah. Di kolom kelompok, isi angka 1 untuk 10 baris pertama kelompok A dan angka 2 untuk 10 baris berikutnya kelompok B. Langkah yang keempat yaitu klik menu Analyze, Convergence, Independent Sample T-Test. Yang kelima yaitu pindahkan variabel gula darah ke kotak tes variabel S dan variabel kelompok ke kotak grouping variabel. Langkah yang keenam yaitu klik Define Groups, isi grup 1 sama dengan 1 dan grup 2 sama dengan 2, lalu klik Continue. Langkah yang ketujuh, klik Option, pastikan confidence interval sama dengan 95%, lalu Continue. Langkah yang kedelapan yaitu klik OK dan output langsung muncul. Untuk video tutorial lengkapnya, silakan buka di link yang telah saya cantumkan pada dokumen. Oke. SPSS menghasilkan dua tabel output penting. Kita baca satu persatu. Tabel pertama, grup statistik. Tabel ini menampilkan statistik deskriptif dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok olahraga rutin atau kelompok A, jumlah sampel sama dengan 10, rata-rata mean sama dengan 86,00 mg per dl, standar deviasi 4,083. Untuk kelompok tidak rutin atau kelompok B, jumlah sampel sama dengan 10, rata-rata mean sama dengan 108,50 mg per dl, standar deviasinya sama dengan 6,871. Selisih rata-rata kedua kelompok sama dengan 22,50 mg per dl, cukup besar. Kelompok B yang tidak rutin berolahraga memiliki kadar gula darah yang jauh lebih tinggi. Tapi ingat, selisih besar belum cukup. Kita perlu melihat tabel kedua untuk memastikan perbedaan ini signifikan secara statistik. Tabel kedua yaitu Independent Sample T-Test. Tabel ini sedikit lebih kompleks karena ada dua baris equal variance assumed dan equal variance not assumed. Baris mana yang kita pilih? Jawabannya bergantung pada Levene test. Pertama, kita baca Levene test for equality of variance. Nilai F Levene sama dengan 2,531. Nilai signifikannya sama dengan 0,129. Pedomannya, jika signifikan Levene lebih dari 0,05, varians homogen, gunakan baris equal variance assumed. Jika signifikan Levene kurang dari 0,05, varians tidak homogen. Gunakan baris equal variance not assumed. Karena signifikan Levene sama dengan 0,129 lebih besar dari 0,05, maka varians kedua kelompok homogen. Jadi kita menggunakan baris equal variance assumed. Dari baris tersebut kita dapatkan nilai T minus 9,268, derajat kebebasannya atau DF sama dengan 18, nilai signifikannya 0,000, mean difference-nya sama dengan minus 22,500, kelompok A lebih rendah dari kelompok B. 95% CL minus 27,616 hingga minus 17,384 tidak mencakup angka 0, artinya ada perbedaan nyata. Selisih rata-rata kedua kelompok sama dengan 22,50 mg per dl, cukup besar. Kelompok B yang tidak rutin berolahraga memiliki kadar gula darah yang jauh lebih tinggi. Tapi ingat,
Selisih besar belum cukup. Kita perlu melihat tabel selanjutnya untuk memastikan perbedaan ini signifikan dengan secara statistik. Sekarang kita ambil keputusan statistik. Pedoman pengambilan keputusan, jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Ada perbedaan signifikan. Jika signifikannya lebih besar atau sama dengan 0,05, H0-nya diterima. Tidak ada perbedaan signifikan. Nilai signifikan kita sama dengan 0,000 yang berarti 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Maka keputusannya H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulan lengkap, berdasarkan Levenes test, varian kedua kelompok homogen sama dengan 0,129 lebih besar daripada 0,05, sehingga kita gunakan equivariant assumed. Hasil uji menunjukkan nilai T sama dengan minus 9,268, nilai DF-nya sama dengan 18, dan signifikan 2 Tailed sama dengan 0,000 yang lebih kecil dari alpha sama dengan 0,05. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kadar gula darah puasa kelompok yang berolahraga rutin atau 86,00 mg per dl dengan kelompok yang tidak rutin 108,50 mg per dl. Selisihnya 22,50 mg per dl, dan ini membuktikan bahwa olahraga rutin berperan penting dalam menjaga kadar gula darah pada tingkat yang lebih rendah dan lebih normal. Dengan demikian, penjelasan saya mengenai independent sample t-test pada tugas statistik hari ini. Dari video ini kita belajar bahwa independent sample t-test membandingkan dua kelompok berbeda yang tidak saling berkaitan. Kita perlu membaca Levenes test dulu sebelum melihat nilai signifikansi. Dan hasil penelitian kita membuktikan bahwa olahraga rutin secara signifikan berhubungan dengan kadar gula darah yang lebih rendah. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.